Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari dari program studi Ilmu Hukum Angkatan 2020 Universitas Nusa Unggul Kampus Indralaya dengan nomor induk mahasiswa 202004011103. Sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah menonton penjelasan materi ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Bapak atau Ibu dosen serta rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan materi yang akan saya sampaikan di dalam penjelasan video hari ini, yakni diantaranya yang pertama tentang keterampilan berbicara, yang kedua tujuan berbicara, yang ketiga manfaat keterampilan berbicara, yang keempat prinsip-prinsip pembelajaran berbicara, yang kelima jenis-jenis berbicara, dan yang terakhir yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu perihal keterampilan berbicara. Apa itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif. Salah satu indikator keberhasilan adalah kemampuannya mengungkapkan gagasan secara lisan di dalam lingkup sosial. Saya menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu keterampilan dan apa itu berbicara. Menurut Syekh, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola perilaku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil. Lalu, menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Jadi pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi bahasa. Sedangkan yang dimaksud keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat badan, dan lainnya. Yang kedua, tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Seyogianya, seorang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaian. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah yang pertama, informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadi timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dirasakan oleh pendengar. Yang kedua yaitu rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Yang ketiga, persuasi. Tujuan persuasi merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya tubuh sebagai kekuatan. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berbicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya tarik. Tujuan pembicaraan di sini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, berjualan, dan yang lainnya.
Yang keempat, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Bicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Lalu yang ketiga adalah manfaat keterampilan berbicara. Hampir semua yang tercatat sejarah dan bos besar di dunia sangat terampil dalam berbicara. Contohnya Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Sebab berbicara adalah salah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana berbagai pengetahuan antar kelompok dan individu yang efektif. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai yang pertama, sebagai komunikatif dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Lalu yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor yang mempermudah memperoleh pekerjaan. Lalu yang keenam, menambah level nilai diri dalam hidup. Yang ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lalu ada prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Pelaksanaan pembelajaran berbicara akan mampu berjalan dengan baik jika seseorang pendidik memahami benar-benar prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara disebut adalah sebagai yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditunjukkan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sebelum membekali strategi berbicara. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui taktik. Lalu yang keenam, kemampuan berbicara anak hendak diukur dan dipantau oleh guru secara tersebut. Yang ketujuh, pembelajaran bicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran bicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Lalu ada jenis-jenis berbicara. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi. Berbicara berdasarkan situasi. Bicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman telepon, dan notifikasi. Adapun berbicara formal meliputi drama, perencanaan, dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan ketiga dalam situasi formal. Lalu yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan. Berbicara tujuan pada umumnya dibagi diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, berbicara untuk menghibur. Yang kedua, berbicara untuk menginformasikan. Yang ketiga, berbicara untuk menstimuli atau mempengaruhi. Yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Dan yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Lalu yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi jika seorang berbicara dengan satu pendengar 4 mata. Berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila ada sekelompok kecil 3-5 orang dalam pembicaraan. Lalu yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, perkenalan, dan nominasi. Lalu yang terakhir, yang kelima, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara. Berdasarkan metode penyampaian, ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak, impromptu, metode tanpa persiapan, yang ketiga metode berbicara naskah, yang keempat metode menghafal. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan berbicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber hidup. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya walaupun sekecil apapun sebagai sumber hidup.
kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Yang keempat, kemampuan psikologis. Lalu yang kelima, kemampuan performa. Lalu ada prosedur pembelajaran berbicara. Prosedur pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan sesuai tahapan berbicara yang secara natural, secara natural yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pembahasan ide, dan hingga tahapan akhir penyampaian ide. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Yang kedua, tahapan pemilihan. Dalam tahapan ini dilakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Yang ketiga, tahapan pemproduksian. Pada tahapan ini secara langsung melakukan dan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, hendaknya diberi pengetahuan terutama tentang pengetahuan artikulasi atau ucapan dan tata bahasa. Sekian penjelasan materi keterampilan berbicara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon ditegur dan dibenarkan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.